Nah, di PUP ini kita akan belajar nih usia ideal menikah menurut BKKBN ini berapa. Nah, usia Sobat Keren, balik lagi di Podcast Keren. Waktunya ngobrol santai bareng orang-orang keren. Dan pastinya Podcast Keren hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang keren banget, masih muda. Waduh. Siapa dia kalau bukan Bang Adi Putra Darmawan. Iya, halo teman-teman semuanya. Oke, Bang Adi ini Duta Genre tahun 2022 ya? Iya benar, Duta Genre Provinsi Lampung tahun 2022. Iya, ini aku panggilnya bener Bang? Panggilnya kayaknya panggil nama aja deh, Kak. Karena masih muda ya. Iya, benar-benar. Oke, Adi ini selain sebagai Duta Genre, sekarang kesibukannya apa nih? Oke, kalau bicara tentang kesibukan lagi sok sibuk aja gitu. Sok sibuk. Gimana tuh kok bisa jadi dibilang lagi sok sibuk aja karena memang sebenarnya aku masih kuliah, Kak. Aku mahasiswa. Iya, aku Dimana mahasiswa tuh? di UIN Raden Intan Lampung, masih semester 3 gitu. Aduh, masih muda banget ya, semester 3. Iya, semester 3 tapi lagi sibuk-sibuknya, Kak, karena Kenapa? kan kita biasanya tahun kemarin itu kita offline. Online, sorry. Online karena kan pandemi Covid. Iya, benar. Dan akhirnya di tahun 2022 di semester 3 ini kita akhirnya offline. Jadi Iya. ada shock Iya, ada. culture-nya Iya, benar. kalau ini ya. Jadi kayak harus ketemu teman-teman, ketemu dengan dosen, tatap muka langsung itu jadi kayaknya tugasnya makin banyak gitu. Jadi masa peralihan mengalami dua Iya, masa ya di benar, Covid, benar. menjalanin sekarang offline. Gak benar. apa-apa. Nanti semoga studinya lancar, Amin. terus nanti belajarnya lancar, dapat gelar berkah, terus nanti semakin berkembang dan semakin bisa berkolaborasi dengan BKKBN. gitu Pastinya ya. dong, harus Iya ya. dong. Bener. Ya berarti genre tahun 2022. Tahun 2022. Bulan berapa tuh tepatnya? Kemungkinan perkiraan aku terpilih itu di bulan Juni. Juni ya, Iya. udah lama lah ya. Iya, udah cukup Udah lama paham lah ya. dong berarti ya. Ya udah paham lah ya gitu. Karena udah aku lihat sering banget ya bolak-balik ke, Iya, benar. ke kantor BKKBN. Kalau ngomongin genre, mungkin masih ada nih sobat keren yang belum tahu sebetulnya duta genre itu apa. Coba oke. deh kasih tahu dulu. Iya, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang masih bingung ya kata tentang duta genre. Mungkin kalau kita berbicara tentang duta museum ya udah pasti ranahnya museum gitu. Betul. Atau duta pariwisata pastinya membahas tentang pariwisata. Tapi duta genre ini apa gitu kan? Nah, Masih banyak coba yang kasih tahu. Iya, masih banyak yang kurang paham gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, duta genre ini kepanjangan dari Duta Generasi Berencana. Duta Generasi Berencana. Iya, jadi Oke. genre sendiri atau generasi berencana sendiri merupakan sebuah program dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Iya. Nah, yang di dalamnya genre ini akan memberikan informasi-informasi kepada seluruh remaja yang ada di Provinsi Lampung maupun yang ada di Indonesia Iya. terkait PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oke. Melalui pemahaman pendewasaan usia perkawinan sehingga nantinya akan membentuk remaja yang lebih siap menjalankan 5 transisi kehidupan remaja dengan baik gitu, Oke. Kak. Nah, jadi programnya sangat kompleks ya, keren Iya, banget benar. ya menyisir untuk remaja-remaja. Remaja. Persiapan para remaja ini untuk meniti lembar kehidupan yang lebih dewasa ya. Iya, benar-benar. Kalau kita ngomongin program di BKKBN sendiri sekarang ini lagi sibuk sama pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Oh, iya. Udah nggak asing dong, Benar, Mas udah Adi nggak ya. asing sih. Iya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Mas Adi sebagai generasi muda nih, melihat pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 yang dilakukan BKKBN ini seperti apa sih sebenarnya? Oke, kalau dari aku sendiri pemutakhiran pendataan keluarga 2022 Betul. itu sebuah kegiatan yang dimana BKKBN ini akan menunjuk tim khusus untuk melakukan sesi diskusi dan juga wawancara gitu, Betul, Kak. betul, Nah, wawancara. jadi dari pemutakhiran pendataan keluarga 2022 ini nantinya akan mendata keluarga-keluarga baik yang sudah terdata di PDKI atau yang belum gitu. Jadi nanti tim BKKBN akan melakukan pendataan, bagaimana caranya, bagaimana melakukan mekanismenya itu adalah dengan cara door to door Betul. atau mengunjungi rumah ke rumah. Betul banget. Betul. Nah, biasanya tim khusus yang telah ditunjuk oleh BKKBN ini akan berkolaborasi bersama Duta Genre. Oh iya, seperti jadi- apa ini kolaborasinya Nah, kalau boleh kolaborasinya tahu? itu seperti kayak misalnya kita akan membantu tim pendamping keluarga untuk melakukan pendataan. Tapi sebelum melakukan pendataan, biasanya kita sebagai Duta Genre akan melakukan sosialisasi. Oke. Iya, atau menyampaikan sebuah informasi terkait pemutakhiran pendataan keluarga 2022. Kayak apa sih
pemutahiran PK22 itu, tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi ketika tim pendamping keluarga diutus untuk menuju ke sebuah rumah, mereka sudah paham. Jadi mereka sudah tidak takut lagi untuk memberikan informasi yang valid. Iya. Ini keluarga yang menjadi sasaran maksudnya ya. Benar banget. Artinya teman-teman genre ini sudah melakukan penyisiran lebih dulu, lebih awal untuk mensosialisasikan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022 yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN. Sehingga keluarga yang menjadi sasaran kita pendataan ini sudah terinformasi. Karena benar banget Mas Adi, kalau misalnya seseorang tidak tahu ketika dia ditanya-tanya, dia tidak tahu kebermanfaatannya, itu dia menjadi ragu untuk memberikan informasi yang valid gitu. Jadi peran dari teman-teman genre ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil pendataan yang kita terima gitu. Iya, jadi mereka sudah nggak takut lagi ya Kak untuk memberikan informasi. Betul gitu. Nah selain sosialisasi, ada lagi nggak peran-peran yang dilakukan oleh teman-teman genre terkait dengan pemutahiran pendataan yang kita lakukan? Ya, kalau berbicara tentang peran, pastinya kita akan mendukung selalu tim yang ditunjuk oleh BKKBN ya Kak. Nah, kita juga akan melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pemahaman bagaimana tentang PK22 itu. Nah, nantinya ketika teman-teman atau tim pendamping keluarga sudah mendapatkan hasil tersebut akan kita manfaatkan. Jadi nanti di hasil data dari pemutahiran PK22 ini nanti akan kelihatan nih Kak, kayak hasilnya apakah di keluarga tersebut sudah melaksanakan dengan baik atau belum. Kalau misalnya belum, kayak misalnya ada di pemutahiran pendataan keluarga itu terkait kebersihan keluarga atau kesehatan reproduksi. Apakah di keluarga tersebut informasinya sudah tersampaikan dengan jelas atau belum? Kalau memang belum, kita sudah ada datanya nih. Jadi kita lebih gampang untuk melakukan program kerjanya gitu loh. Jadi kayak kita sudah tahu arahnya kita harus kemana untuk memberikan informasi tersebut. Iya, gitu. Karena emang di form pendataan keluarganya itu sendiri memang sangat lengkap sih, sangat kompleks. Informasi dari setiap personil dalam keluarga itu dan bagaimana keberfungsian dari keluarga itu dapat dilihat dari form itu gitu. Jadi memang sangat tergambar dan sangat kompleks sekali gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan Mas Adi sama teman-teman genre ini melakukan sosialisasi. Itu sosialisasinya door to door atau lewat pertemuan masyarakat atau seperti apa kemarin? Kalau biasanya ya Kak, kita itu melakukan sosialisasinya nggak cuman door to door atau melakukan kegiatan langsung gitu, kita mengumpulkan masyarakat, tapi biasanya kita juga sebagai duta genre mengedukasinya melalui sosial media. Oh iya betul. Iya, karena kan kita benar banget. Ya? Karena kan kita sekarang udah masuk ke revolusi industri 4.0 yang dimana kegiatan atau sosial media itu sudah sangat peran penting banget di kehidupan kita gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak memanfaatkan hal tersebut gitu loh. Jadi kenapa enggak kita melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial. Tapi nggak cuman itu juga, biasanya kita bersama ayah bunda dari BKKBN itu langsung turun nih. Misalnya kita mau ke Kabupaten Lampung Selatan. Nah biasanya itu ada kayak semacam perkumpulan lah ya, bukan perkumpulan, mungkin lebih ke apa tuh? Ya perkumpulan, tapi misalnya kita ngumpulin orang, terus nanti kita akan melakukan pembahasan terkait pemutahiran pendataan keluarga 2022. Iya, beserta informasi-informasi informasi lainnya yang lain gitu, nggak cuman ini aja gitu. Karena memang sebegitu kompleksnya informasi yang kita terima dari pendataan keluarga itu tuh berdampaknya pada pembuatan kebijakan, karena kan kebijakan itu bisa tepat guna itu ketika memiliki perencanaan yang maksimal dan perencanaan yang baik itu berasal dari data yang valid gitu. Benar banget. Nah kalau misalnya kan tadi teman-teman di genre ini programnya sudah sangat banyak, kompleks sekali gitu ya. Terus kalau sekarang ini programnya ada apa aja nih yang sudah dilakukan gitu? Kalau melihat dari pendataan keluarga kita, hasil pendataan keluarga yang sudah dilakukan. Kalau kita lihat dari hasil pendataan keluarga itu, kita lebih tertuju kepada stunting sih Kak, karena memang stunting ini kan menjadi isu nasional ya Kak, nggak cuma di Provinsi Lampung, tapi hampir di seluruh Indonesia memang lagi gencar banget nih menghadapi stunting. Betul. Nah, hasil dari pemutahiran pendataan keluarga 2022 ini juga bisa kita manfaatkan apakah sebuah keluarga tersebut berpotensi resiko stunting. Betul, bisa terlihat dari situ. Bisa terlihat dari
hasil data itu ya Kak. Nah nantinya ketika misalnya kita sudah menemukan sebuah keluarga yang memang berpotensi risiko stunting, pastinya nanti BKKBN akan mengerahkan timnya, akan lebih ada yang namanya perhatian khusus lah ya Kak, bagaimana caranya biar keluarga ini tahu stunting itu apa, bahayanya apa, dan yang paling penting adalah bagaimana cara pencegahannya. Nah karena dengan kita sudah melakukan pencegahan, dengan kita sudah memberikan informasi, harapannya prevalensi stunting yang ada di Provinsi Lampung akan turun gitu. Iya betul, itu harapan kita bersama ya. Iya benar banget. Nah kalau misalnya di genre itu ada ini ya nggak sih, kayak program misalnya bidang A, bidang B, dibagi-bagi gitu nggak sih? Kalau untuk genre sebenarnya dibagi itu ada 4 substansi genre Kak. Oke, apa aja tuh? Yang pertama itu ada KPK atau kependudukan dan pembangunan keluarga. Kependudukan dan pembangunan keluarga. Yang kedua ada PKBR. PKBR, apa itu? Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oke, yang ketiga? Yang ketiga ada KESPRO atau kesehatan reproduksi. Dan yang keempat ada life skill. Jadi memang ada 4 substansi yang kita bahas atau kita titik fokusnya lah dalam genre ini gitu. Dan itu 4-4-nya sekarang sedang difokuskan atau tertuju pada 1 atau 2 substansi? Iya, kalau untuk sekarang sebenarnya sama-sama kita perhatikan ya Kak, tapi mungkin sekarang lebih diperhatikan terkait PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, seperti apa itu? Boleh jadi dikasih tahu kalau dong. PKBR ini kan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, biasanya ini erat banget kaitannya dengan PUP. Atau pendewasaan usia perkawinan. Nah, di PUP ini kita akan belajar nih usia ideal menikah menurut BKKBN ini berapa. Nah, usia menikah menurut BKKBN ini adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, Sobat Keren harus dicatat ya? Iya, harus dicatat, tapi bukan angka harus ya. Kayak misalnya, aku udah 21 berarti yang cewek harus nikah nih, gitu. Ya, enggak, itu, gitu ya. Bukan ya? Bukan ya, tapi gitu. Tapi minimal? Iya, minimal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, karena dengan usia ideal ini juga akan menentukan, Kak. Misalnya, ketika sebuah pasangan menikah tidak dengan usia yang ideal, nantinya dia akan tumbuh menjadi sebuah keluarga yang memiliki risiko stunting. Betul. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh BKKBN. Jadinya benar-benar lagi digencarin terkait usia ideal menikah lah gitu. Teman-teman di genre bentuknya seperti apa? Sosialisasi kah atau media sosial lagi atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita sama sih Kak, ada sosialisasi dan juga pemanfaatan sosial media pastinya. Gitu. Jadi memang kayak kemarin aku terakhir itu ikut bareng ayah bunda itu ada di Lampung Timur Kak, Kabupaten Lampung Timur. Itu kita juga ngebahas terkait usia ideal menikah kepada teman-teman remaja ya. Kita fokusnya kepada remaja. Itu kalau nggak salah ada di SMA Negeri 1 Lampung Timur deh kalau nggak salah. Jadi penyasarannya ke sekolah-sekolah ya? Iya, ke sekolah-sekolah. Karena memang kalau kita berbicara tentang nikah muda gitu ya Kak, atau nikah pernikahan usia anak, memang kalau kita lihat dari data itu banyaknya terjadi di kabupaten Kak. Betul. Iya, jadi memang kayaknya kita harus benar-benar berfokus kepada teman-teman yang ada di kabupaten agar mereka lebih bisa merencanakan masa depan sejauh mungkin gitu Kak. Jadi jangan kayak selesai sekolah maunya lanjutnya langsung nikah gitu. Iya. Karena mungkin kabupaten pun itu untuk daerah-daerah yang memang terpencil gitu ya, karena akses informasi tadi mungkin belum maksimal di daerah tersebut kayak gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak nih kalau misalnya program-program genre yang lainnya selain PUP? Kalau itu kita juga selain dari PUP itu kita lagi memperkenalkan terkait modul tentang kita. Oh, apa itu? Nah, jadi modul di tentang kita kayak genre, film. di genre atau di BKKBN Provinsi Lampung itu di BKKBN pusat lah ya, bukan cuma di Provinsi Lampung itu ada yang namanya modul tentang kita. Jadi modul tentang kita ini adalah sebuah modul pegangan pendidik dan juga konselor sebaya. Nah, di dalamnya itu berisikan informasi-informasi terkait merencanakan masa depan dan juga kesehatan reproduksi remaja. Jadi nanti peran dari pendidik dan konselor sebaya, mereka akan mempelajari terkait modul tersebut dan nanti informasinya akan disampaikan kepada teman-teman remaja. Iya, karena kalau bisa dibilang mungkin hampir di seluruh remaja yang ada di Indonesia ya Kak, ketika kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, udah berbau-bau reproduksi, itu pasti agak tabu mungkin mereka bilangnya gitu ya, kayak nggak sopan. Belum semua, betul. Iya benar kan. Belum semua orang tuh merasa reproduksi tuh pemikirannya tuh masih sempit kadang ya. Benar banget. Jadi kayak ketika mereka diberikan informasi terkait kesehatan reproduksi, apalagi terkait
organ-organ reproduksi, mereka tuh kayak masih malu untuk menceritakan, padahal hal tersebut itu menjadi salah satu bagian yang sangat penting gitu kan. Banyak remaja di luar sana yang tidak tahu bagaimana cara menjaga alat reproduksi, akhirnya mereka akan terkena dampak yang negatif, yaitu salah satunya adalah terinfeksi IMS atau infeksi menular seksual. Betul. Iya, jadi memang bagaimana cara kita sebagai genre ini kan memang wadahnya tempat remaja banget gitu ya. Kita care banget sama teman-teman remaja, jadi kita pengen seluruh remaja yang ada di Provinsi Lampung ini udah aware lah, udah paham tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, sehingga mereka dapat menjadi sosok yang lebih aktif gitu kan, kayak bisa pede dengan dirinya, karena ketika teman-teman itu mengalami IMS atau infeksi menular seksual, itu justru mereka lebih banyak menutup diri. Pastinya. Iya, karena nggak pede gitu kan. Nah itu yang nggak kita pengen gitu dari teman-teman remaja yang ada di Provinsi Lampung gitu. Jadi kita melakukan upaya preventif juga ya. Iya, benar. Memberikan informasi semaksimal mungkin kepada generasi muda yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Dan Sobat Keren, program-program genre tadi itu menggunakan data-data yang ada di pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022 yang sudah kita lakukan. Iya, benar banget. Dan itu manfaatnya luar biasa sekali berarti ya untuk penonton program. Kita kalau misalnya tidak tahu di daerah A, B, C ini ada berapa remajanya, terus kita melakukan sosialisasi di kabupaten atau kota yang ternyata tidak ada remaja misalnya gitu ya, itu kan berarti tidak sesuai dengan sasaran gitu. Makanya pemutahiran pendataan ini sangat dibutuhkan ya. Iya benar. Jadi memang pemutahiran pendataan ini sangat penting banget Kak. Nah, jadi coba kita dikasih tahu ketika dulu. kita remaja atau kita generasi berencana ini jadi lebih tahu sasarannya. Oh ternyata di Lampung, contohnya ternyata di Lampung Timur itu banyak teman-teman yang belum paham tentang kesehatan reproduksi. Berarti kita lebih berfokus kepada teman-teman yang ada di Lampung Timur. Ternyata di Lampung Selatan mereka lagi bingung banget nih gimana caranya menangani stunting. Berarti kita lebih terfokus kepada mereka untuk memberikan stunting. Jadi memang data-datanya sangat penting dan bisa menjadi pegangan kita untuk melakukan program kerja gitu. Betul, oke. Nah, kalau ngelihat kebermanfaatannya yang begitu berpengaruh, apa nih pesan-pesan dari Mas Adi untuk pemerintah? Oke, kalau untuk untuk pesan dari pemerintah, pastinya harapannya dengan adanya kegiatan pemutahiran pendataan keluarga ini harus tetap diberlangsungkan terus-menerus ya Kak ya, karena memang manfaatnya begitu banyak. Updating data berarti. Iya, benar banget, karena manfaatnya itu bukan cuma untuk pihak keluarga, tetapi untuk kita juga nih, untuk teman-teman yang ada di BKKBN maupun ada di genre gitu kan. Jadi kita lebih paham bagaimana cara kita tepat sasaran lah untuk melakukan sebuah kegiatan atau program kerja gitu. Dicatat ya Bapak, Bapak Ibu, untuk kita meluncurkan program atau kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Iya benar banget. Nah kalau untuk pemerintahnya udah, untuk generasi-generasi muda, sobat-sobatnya Adi nih, apa nih pesan dan kesannya untuk mereka gitu? Oke, kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman remaja yang ada di Provinsi Lampung adalah kita sebagai remaja itu harus benar-benar dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Betul. It's okay kalau misalnya kamu mungkin terkendala dalam pendidikan, tapi kamu nggak boleh yang namanya tertinggal terkait teknologi gitu kan. Pendidikan sangat penting, teknologi sangat penting. Jadi memang kita harus imbang gitu. Sehingga teman-teman ketika maupun yang ada di kabupaten-kabupaten belum mendapatkan informasi, kita harus bisa menggali informasi sendiri dengan adanya kemajuan teknologi. Sehingga teman-teman ketika ada nih informasi-informasi yang belum tahu, tapi teman-teman sudah mencari informasi terlebih dahulu, itu akan lebih gampang atau lebih mudah lah untuk kita melaksanakan kegiatannya gitu. Artinya tetap harus ada inisiatif diri untuk pengembangan diri sendiri. Jangan jadikan keterbatasan akses itu sebagai kendala. Iya, benar. Karena informasi bisa didapatkan dari mana saja gitu dari ya. mana saja. Oke, terima kasih banyak Mas Adi sudah mau ngobrol-ngobrol di discuss room kita. Aku juga senang banget nih diundang bareng kakak-kakak yang keren-keren banget di kegiatan ini. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Iya, benar banget. Dengan teman-temannya mungkin apa sebutannya kalau Gen Rangers. Gen Rangers. Mungkin nanti kita bisa
ramean di sini bersama harus teman-teman penuh gitu ya. Iya, bersama teman-teman Gen Rangers. Oke Mas Adit, sekali lagi terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Semoga informasi yang kita gali hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi sobat keren semua. Sekian podcast dari kita, jangan lupa untuk follow Instagram kita @bkkbnlampung dan pastinya dong harus like, comment, share, and subscribe channel YouTube BKKBN Lampung @bkkbnlampung. Sekian podcast keren. See you on the next video. Bye-bye. Bye.